Ya, hari ini tanggal 11 ya, bulan 7. Kita mulai dari IHSG kita. Dan teman-teman, untuk yang belum dibahas ya, ini kan saham tukar pikiran ya. Seperti PBSA mungkin nanti ya, soalnya harus saya buka profilnya dulu ya. Kita lihat lika-likunya dulu ya, baru kita bahas ya. Jadi mohon maaf untuk PBSA belum saya bahas dulu, saya lagi nyari celahnya dulu. Tapi sebelumnya ini bukan ajakan menjual dan membeli ya, ini adalah rekaman saya. Mungkin ada teman-teman yang mau tukar pikiran gitu ya. Saya jawab sebagaimana yang saya ketahui aja ya, karena ini emiten-emitennya emang sudah saya bahas tentang profilnya, maka saya langsung ke lukisan market makernya ya. Baik, langsung aja. IHSG kita udah menyentuh 7.300, kenaikannya sangat tajam. Ini kalau dijatuhin lumayan juga ya. Tapi mudah-mudahan tidak dijatuhkan karena si Poren udah ngambil ya 537 miliar untuk saat ini ya. Langsung aja ya. Kita yang pertama ada BP. BP. Pembukaannya sedikit aja ya. BP katanya tolong dibahas lagi. Baik, kita bahas lagi BP. Kita udah tanggalin ya 11.07 nih. Semua udah dibahas juga ya, cuman kita harus update lagi. BP setelah penurunan 2 kali, pengangkatan juga, semenjak ini udah normal lagi ya, candlenya udah normal lagi. Terus dari MA secara teknikal analisis ya masih di bawah MA10 sama MA20 ya. Mudah-mudahan sih ini sideway-nya di sini ya. Mudah-mudahan sideway-nya di sini. Mudah-mudahan ada ke atas sedikit. Soalnya ini kemarin ada candle merah nih ya, candle merah ke bawah. Harusnya kalau ini candle-nya ke bawah lagi aja ya, di 59 itu kan lebih baik ya. Semenjak di sini jebol nih. Ya mudah-mudahan sih dia mau besok dikemerahin aja lagi lah. Ya, kemerahin lagi di 59 atau enggak candle hijau lah, candle hijau ke atas ya, mudah-mudahan ya, biar dia sideway dulu. Untuk isian ada bandar loka hari ini ada pembuangan ya, 2 hari ini pembuangan, tapi hari ini lumayan besar, tapi tidak sebesar tanggal 8 ada pengambilan terus ada pembuangan ya. Ini ada pembuangannya di sini ya, dia ngambil di area sini terus membuang di area sini ya. Kalau dari kalau dari Poren cenderung saya ngambil terus dia ya. Jadi emang ini mau dikuasain sama Poren kali ya. Mungkin Poren juga ya dibiarkan aja, mau naik kemanapun dibiarkan aja, tidak berusaha untuk mengganjal terlalu dalam. Soalnya ini terlihat di sini emang Poren hijau terus ya, hanya sedikit aja. Ada sedikit aja nih di sini hitam, artinya mungkin ya jangan naik dulu gitu ya. Terus akumulasi. Kapan bisa mulai up ya, ketika mungkin ini kan Poren udah lama nih ya, semenjak kapan ini Poren ya, tuh ya, Poren aja ngosain lama banget tuh, semenjak di sini ya Poren itu ya, semenjak Desember tahun 2023. Ini juga sempat di suspend ya, dulu mungkin belum zamannya FCA jadi langsung di ini mirip BP pengambilannya mirip BP dan sama ya, yang ngambil juga si brokernya sama BP ya. II itu kan broker yang kemarin ngambil di Bull ya, BULL tuh sama tuh ngambilnya ya. Lagi diambilin nih sama si broker Poren ya. Jadi di sini terdeteksi Poren terus ngambil. Dia mungkin ya lebih bawah, mungkin dia akan terus ngambil. Kapan katanya mau di up? Ya nunggu sampai si Poren ini selesai ngambilnya gitu kan. Mungkin si Poren belum cukup kali ya. Soalnya di sini terlihat jelas tahanannya tidak rata, kalau ini tahanan tidak rata bukan berarti dia tidak punya barang ya. Di sini kan barang banyak. Cuman ini mungkin untuk memberikan kabar, saya tidak mau kemana-mana gitu aja ya. Kecuali kalau ini udah mulai rata nih, kalau mau tahanan 2 digit semua, ini kalau mau 3 digit semua ya. Ini udah ada sekitar 2 digitan nih, satu cuman 72, 3 istilahnya di harga 58 ada
3 digit ya. Nah ini kalau secara teknikal ya di 59 ya, secara candle 59 ada tahanan 59. Mudah-mudahan sih tidak harus turun ke 59 dulu, soalnya ini candle hitam di sini ya, candle hitam, candle merah ya. Candle merah tadi itu diangkat di 60, cuman dia sempat ke bawah, cuman dibikin shadow aja. Andaikan dia diam tadi itu pengambilannya di 59 aja, itu akan kelihatan lebih bagus seperti sini nih ya. Dia berusaha untuk ke atas, cuman tinggal diturunin lagi seperti ini aja, nggak apa-apa nih ya, biarkan dia sideways dulu. Mudah-mudahan si foreign sih udah selesai gitu pengambilannya ya. Karena ini yang bikin tidak mau naik adalah foreign dengan sengajanya dia memang ngambil ya. Malah waktu di penurunan di sini juga si foreign tidak berusaha untuk menjual kok, hanya jual sini sedikit doang, dia sedikit yang ngejual dari sini. Mungkin dia nahan ya, kayaknya ini nahan nih supaya nggak ke atas ya, ditahan kayaknya sama dia nih ya, ditahan sama dia nih supaya tidak ke atas, dihajar lah istilahnya ya. Tapi kalau di sini langsung ngambil lagi kan, nah artinya emang si foreign lagi mau ngambil ini sampai kapan? Sampai selesai si foreign ngambil aja ya kalau BP mah ya. Kita tidak tahu berapa dana yang sudah disiapkan untuk mengambil barang di emiten BP ini. Sebentar tanya teman ya. Terus untuk apa namanya, untuk lokalnya di sini terlihat jelas dia juga udah mulai ngebuang ya, udah ngebuang dikit-dikit nih ya, hati-hati aja lah ya. Kalau mau kenaikan, kalau dia emang istilahnya di sini ya, di apa namanya, di area-area 60 sama 59 ya, area-area sini yang mungkin ditahan di sini ya, bisa jadi sih targetnya ke area 69 ya. Sini ada candle merah nih, di sini juga ada candle merah sama candle merah sini ya. Di harga paling tingginya di 92 lah, ada lagi tinggal lagi di sini nih, di berapa ini, di 98 ya. Mudah-mudahan ke arah situ. Cuman kita lihat aja ini si foreign udah selesai belum ngambilnya ya. Nah, ini udah istilahnya udah lama banget ngambilnya, udah sekitar dari bulan Desember dia ngambil nih, Desember ya. Terus perhatikan spek juga nih, spek juga perhatikan ya, spek udah mulai masuk nih, spek yang juga udah mulai masuk dikit spek ya. Mudah-mudahan sih di area-area sini ditahan ya, 59 60 ditahan, mudah-mudahan ya. Kalau dia jebol lagi ya biarin aja lah. Ini karena ini juga udah ketutup, udah bagus nih, udah ketutup ya di sini. Tinggal candle merah lagi nih, PR-nya di 59 nih. Andaikan dia ke bawahin lebih bagus gitu ya. Kalau enggak dia ngambil candle hijau dari bawah di harga 59, itu lebih bagus lagi. Yang kedua ada Sage. Katanya insidernya udah apa namanya, Sage, kita lihat itu dulu deh, apa namanya, kalau Sage itu katanya insider, dari insider ya. Kita cek dulu sini dulu deh. Sage ini 89, oh udah bagus nih pengambilannya nih. Karena emang FCA ya, kalau Sage itu FCA ya. Pengambilannya bukan apa, transaksinya bagus hari ini nih. Cuman di sini terlihat jelas emang si bandar lokal berusaha jualan ya. Bandar lokal berusaha jualan. Foreign juga belum melakukan apa-apa ya, cenderung dia ngejual. Kita tanggalin dulu di sini tanggal 11.07. Suka lupa kalau nggak ditanggalin ya. Kita lihat di sini bandar lokal ngejual ya, sebanyak pembayaran, cuman dia nggak terlalu banyak sih ngejualnya, cenderung ke atas sama dia. Katanya informasinya ada di penjualan ya, dari apa namanya, dari kita lihat di insider informasinya. Nah seperti ini teman-teman, kalau ada informasiin aja. Tanggal 5 Juli betul, Mr. Edward Halim buyback 0,44 ya. Ya sekitar berapa nih? Sekitar 353 lot ya. 353 lot. Masa di pasar nego adanya? Kita lihat dulu sih. Tapi siapa tahu ya di pasar nego ya. Digroskan
kita lihat tanggal 5 siapa yang tanggal 5 ngambil, pakai broker apa dia. Ada yang 600 nih. Itu enggak ada. Sebentar ya. Di reguler nih, reguler ada 10.000 ini. Tunai enggak ada. Deteksi ya. 10.000. Kita lihat tanggal sebelumnya ada nggak di pasar. Oh ada nih si kakak ya, 339. Mungkin pakai broker ini ya, pakai broker kakak ya dia ya. Dia ngambilnya banyak ya. Negonya ada nggak? Nego juga sama. Oh tadi diolkan. Oh pasti dia pasar nego tadi 354 nya ya, 354 ribu di harga 13 perak. Ya berarti kabar bagus ya kalau emang si si insidernya ngambil, berarti kan kabar bagus gitu kan. Bagusnya gimana? Karena emang dia mau gitu mau ngambil si barang yang berceceran ya. Ini juga udah ngambil ya. Si kakak 196, berarti ini kita katakan si kakak itu dia si insidernya pakai broker kakak berarti ya. Udah ngambil 1,2 miliar ya, atau 968 hampir 1 juta lot. Kalau kita regulerkan nggak ada ya regulernya sekarang ya. Hanya pakai broker itu aja di pasar nego ya 13 perak. Padahal di sini harganya 11 ya. Ya namanya juga insider ya, biarin aja lah insider mah. Jadi untuk Sage betul ada pengambilan dari insider dan terdeteksi sebagai broker kakak yang ngambil ya. Artinya ini emang si Sage ini si pemiliknya ya, terutama broker terutama insidernya mau ngambil, artinya peduli lah gitu ya, peduli dengan saham yang berceceran gitu kan. Biasanya kalau saham yang berceceran kan emang udah banyak di retail gitu. Kalau udah banyak di retail ya siapa yang mau naikin gitu kan. Ya, oh ya walaupun istilahnya cuma nambah 0,0, artinya dia mau. Ini juga di masyarakat juga sedikit 29. Cuman ini sebenarnya kenapa nggak di up? Ya karena ini belum ada lawan aja ya, belum ada lawan aja. Si broker foreign juga malahan jualan di sini ya, broker foreign juga malah jualan. Yang akhirnya dia ini cuma nggak bisa ngelawan diri sendiri gitu kan. Bisa ngelawan dari sini susah atau ngelawan dari sendiri ya. Dan mungkin juga tahu bahwa kan kalau orang-orang market maker udah pada tahu ya, oh ini diambil nih sama insidernya, udah biarin aja dulu dah gitu kan. Istilahnya kan si insider itu nggak mungkin mau ngambil di harga tinggi kan, maunya kan di harga bawah gitu pasti. Kayak gotok lagi gitu kan, diambilnya di harga 50 ya, malahan di bawah 50. Ini juga sama mungkin di FCA kan ada inisiatif, ada punya duit, akhirnya dia ngambil. Berarti artinya si insider masih punya duit lah ya. Ya kalau diambil segitu ya lumayan lah, harusnya yang ngambilnya agak besar dikit lah gitu ya, 2 juta lot gitu ya, mumpung lagi di harga 11 rupiah kan. Mudah-mudahan si bandar lokasi ngambil lagi ya, biar istilahnya kalau udah dikumpulin sama bandar lokal ya semua tanggal 25. Baru berapa sih yang dikumpulin sama bandar lokal? 25 Juni 25 Juni udah 1,7 tuh, bener tuh dia ngambil udah 1,7, bagus berarti. Kalau digabungin 1,7 bener dia. Kalau kita nego regulernya, siapa yang ngambil regulernya ya masih sedikit sih yang ngambilnya ya, nggak sampai jutaan. Harusnya sih yang ngambilnya ya minimal ya 1 juta lah gitu ya, biar yang berceceran itu nggak terlalu berceceran gitu kan. Ya kalau udah berceceran di masyarakat banyak ya artinya kan udah susah gitu kan. Masa si market maker juga mikir-mikir juga gitu kalau mau ngangkat gitu ya. Berarti mereka harus kumpulin dulu si barang-barang ini supaya mungkin di harga murah ya.
Makanya harap bersabar aja ini yang udah nungguin Sage ya, harap bersabar aja karena emang insider juga udah mulai ngambil lagi. Ini pagi dia pakai broker kakak ya, yang ngambil lagi. Mudah-mudahan sih istilahnya market makernya bisa ngambil lagi ya. Ini kan terdeteksinya itu market makernya itu tanggal berapa nih, tanggal 25 itu siapa ya, si AZ ya, si AZ nih. Ini berarti nanti si AZ sama si CP nih yang yang nanti ngelolanya ya, karena ini emang pengambilannya luar biasa aja si AZ sama CP nih. Hijaunya bagus banget di sini ya. Ya mudah-mudahan si AZ sama si CP terus ngambil lagi ya untuk di regulernya, tapi ya untuk di regulernya. Cuman kalau untuk urusan nego ya biarin aja si insider ngambil terus biar nggak terlalu banyak yang bercacaran ya. Terus ada lagi saham Prim. Ada saham Prim. Bagaimana dengan Prim katanya? Prim semenjak dibahas apa nih bahasnya, udah lama ya. Ini gimana sih itunya? Oh, tanggal 21 tuh ya, ingat 21 tuh. Tanggalin lagi deh, di sini dibahas ya. Tapi ini dibahasnya sebagai bukan acuan ini ya, hanya update aja ini ya. Untuk sekarang tanggal 11.07. Hanya untuk update aja ya. Nah, katanya bagaimana dengan emiten ini ya. Kok ke atas? Sebentar. Mau ngebahas Atla malahan nanti lah Atla ya. Ini dulu tukar pikiran dulu deh ya. Prim kita lihat bagaimana Prim, kita bid dan opernya ini agak lumayan ini kita opernya ya. Ini tahanan yang paling gede di sini 63 nih ya. 63 di sini yang paling 50, 55 sama 51. Baik, kita lihat aja dari lukisannya. Broker lokal ini masih masih ngebuang barang ya. Masih ngebuang barang nih broker lokal, tapi Poren cenderung ngambil ya. Cuma di sini si Poren diam ya, setelah dia di sini nge-up terus dia ngejual sedikit di area merah ini, ke sini dia diam. Mungkin dia lagi berpikir dulu nih mau di up apa mau diturunin ya. Nah, kita hilangkan dulu garis ini. Ini juga udah tercapai ya. Ini ada gap up nih. Duh, hati-hati juga nih kalau ada gap up gini ya. Harus hati-hati juga, saya tandain deh. Nah, ini nih. Nah, tuh ada gap up dikit ya. Mudah-mudahan sih tidak ke arah berapa nih? 55 ya. Mudah-mudahan nggak ke 55 ya. Tapi kalau dia ke 55 dulu bagus, dia kan untuk candle ini dulu ya. Nah, di sini juga ada gap, dia kan tar dulu. Ini up, ini sebenarnya gap ke 51 nih. Cuman ya kita abaikan dulu lah gap yang di bawah ini ya. Mudah-mudahan tidak ke 50 lagi. Cuman kalau dia ke 50 lagi, terus ada frekuensi ajar seperti ini, terus Poren juga udah mulai ngambil lagi, itu kabar baik ya. Nah, untuk saat ini kalau dia menembus ke area 55-nya ya, ke gap ini nih ya, itu bagus sebenarnya. Tutup dulu nanti ditahan di 5554 ya. Nah, baru kalau mau ke atasin karena di sini udah ngasih tanda nih di 63 itu ada candle merah ya, candle merah tinggi nih. Kalau mau up ke atas dia harus melewati ini dulu ya. Ini sebenarnya ngasih tanda mau ke sini, cuman waktunya aja. Kalian harus sabar. Kalau udah begini, saya juga kalau udah begini kadang-kadang was-was berarti kalian punya rasa takut. Bagus tertingginya di 80 ya. Bila kalian merasa ada rasa takut dalam trading itu bagus ya, jangan terlalu berani ya. Kadang-kadang kalau terlalu berani juga akhirnya boncos juga gitu kan ya teman-teman.
hati-hati di area 54-nya karena ini ada gap ya. Kalau bisa nembus ke 63 dengan candle yang bukan shadow ya, candle diam aja di 64-nya ya, itu bagus ya. Jadi poren dia udah mulai dia poren belum ngebuang ya, poren belum ngebuang, cuman bandar lokal aja yang ngebuang cuma dikit, ini dikit, mungkin nahan ya, mungkin. Kita lihat siapa di sini. Kita gantiin ke tanggal 11. Kita tanggal 11 ada si GR, ada si EP yang ngebuang ya, si CP ngebuang, atau yang ngebuang yang ngambil si GR sama si Eka sama si PD sama si LG. Mungkin ini teman-teman kita ya. Ngambilnya juga cari dikit-dikit kok, nggak terlalu nggak terlalu gede. Ini ada poren dikit ngambil, hampir tidak terdeteksi bahkan poren ngambilnya ada 8 cuma 45.000 ya. Ya biarin aja lah, mungkin bukan coba-coba, dia mah iseng kali. Saya terdeteksi enggak, ternyata terdeteksi katanya. Ya iseng kayaknya itu si poren, iseng banget ya. Tapi poren sih belum jualan, tenang aja ya, poren belum jualan nih. Yang mudah-mudahan sih lagi dimainin sama bandar lokal dulu nih. Sebab yang up ini bandar lokal ya, tapi dibantu dengan poren. Apabila poren mulai meng-up harga lagi, itu bagus ya. Biarkan dia, kalau menurut saya sih biarkan dia ke 55 dulu lah gitu ya, untuk menutup gapnya. Ya walaupun ke bawah selama poren masih bagus ya nggak jadi masalah ya. Nah nanti kalau emang dia mau naik, ikutin aja spek ini ya. Kalau udah spek ini bagus, ini juga terdeteksinya karena ada spek aja nih, ada spek baru dia di up ya. Udah tahanan cuma di 50 aja, itu aja. Harap bersabar aja. Kadang-kadang kalian beli di bawah ya, beli di atas ya. Saya bilang kalau udah gini mah ya sebenarnya sih kalau udah up 62%, ke 62 dari 51 ke 62 kan lumayan gede tuh. Sebenarnya kalian harusnya udah take profit ya, kecuali yang investing ataupun yang swing ya. Kalau yang swing ataupun yang belum kejemput ya, kalau kejemput ya area-area sini sih kemungkinan bisa ya, karena targetnya kan saya bilang ke area sini nih, ke 80-an ya targetnya. Tapi kan ke MA 200 nya ya, ini udah bagus berarti ya. Terus yang terakhir ada Jati. Ini Jati itu udah lama katanya nggak diangkat-angkat ya, kan saya bilang kalau saham gocapan emang harus sabar gitu ya. Jati kan di sini bagi dividen nih, artinya dia sebenarnya mah banyak duit ya, bagi dividen gitu kan. Mungkin kalau yang belum diangkat harap bersabar aja ya, karena kan bukan kemauan kita ngangkat ataupun nurunin ya. Ini juga 152.000 totalnya ya, sedikit sebenarnya. Ini yang nahan juga kan masih corengcang ya, masih bolong-bolong, paling dari 58, 51 gitu kan. Artinya kalau kosong begini nih, kalau kosong begini lagi dibiarin aja dulu, cuma dijagain di 50 51 aja. Nanti biasanya si Jati kalau mau up ya ini pasti, kalau dia tahanan 2 digit ya pasti 2 digitan di sini ya, ada 10.000 11.000 mungkin gitu ya. Kalau dari isian secara normal baik poren ataupun bandar lokal dia belum melakukan aksi apa-apa. Semenjak pengambilan di sini bagus ya, ini juga bagus. Ini ada berusaha nih untuk naikin nih ke 59 ya. Mungkin targetnya emang di 59 nih, nggak jauh-jauh, paling tinggi 60 ya untuk sementara ingat, untuk sementara, karena udah ngasih tanda seperti ini ya, tanda seperti ini ya. Mudah-mudahan seperti itulah ya. Mungkin kemarin masa lupa istilahnya beberapa kali gitu ya. Nggak dijagain, nggak mungkin kalau tidak dijagain. Kita lihat di broker summary-nya, teman-teman kita ngambil terus ya. Kita lihat di nego untuk hari ini nggak ada. Kita lihat untuk tanggal 1 di crossnya nggak ada ya, nggak ada pengambilan. Coba kita lihat di bulan Juni. Bulan Juninya ada nggak? Belum ada yang signifikan yang ngambilnya ya.
Besar naik coba kalau dari bulan Mei ada nih di bulan Mei, tapi di gross ya. Di gross ada, kita lihat satu-satu deh. Domestik udah mulai mindah-mindahin barang sih ini tuh ya, mulai mindahin barang ya. Ada 43 sih, lumayan sih ini. Udah ada yang manuver ya si CP ya di saham Jati ya. Tinggal sabarnya aja teman-teman ya. Kalau udah ada manuver di pasar nego ya mungkin sebentar lagi lah gitu ya. Sebentar laginya kapan? Udah lama kan, sebentar lagi kapan. Cuma kalau dari norma ya, dari apa namanya, dari broker summary normal, belum ada pengambilan yang signifikan ya. Cuma satu, sedikit banget nih. Saya khawatirnya ini kena FCA nih ya. Cuman di sini ada pengambilan sih agak besar nih. Jadi nanti diambilin rata-rata dalam 3 bulan dia transaksi di bawah 5 juta, tapi dihitungnya rata-rata, biasanya dihitung rata-rata. Nah, nanti kalau 3 bulan ya istilahnya harus ke FCA, tapi di sini udah diangkat ya ke 58. Mudah-mudahan sih enggak ya, enggak ke FCA ya. Yang kita khawatirkan saham gocapan adalah FCA ya, tapi sebenarnya selama dia laporannya keuangannya normal, saya bilang mau rugi mau enggak, yang penting laporan keuangannya ada gitu kan, sebenarnya aman-aman aja gitu kan. Ya hari ini juga pembelian hanya 173, artinya ini kalau dia terus-terusan di harga pembeliannya tidak signifikan ya bisa jadi kena FCA, bisa jadi kena FCA ya. Tapi di sini ada pembagian dividen nih ya. Nah, karena peraturan yang baru itu bila di 50 dia pembagian dividen, dia akan dibatalkan kena FCA ya. Nanti mungkin ya ada transaksi besar mungkin gitu kan, ketika dijumlahkan ternyata masih rata-ratanya di 5 juta ya nggak bakal masuk untuk yang sekarang. Itu peraturan baru yang sekarang ya. Makanya ini tergantung emitennya, ini mau ngambil apa enggak gitu, mau ditaikin apa enggak gitu kan. Di sini kan sebenarnya udah ngambil sebenarnya di sini ya. Cuman ya nggak tahu nih kenapa nih nggak ngambil lagi ya, tuh cenderung kosong ya. Kenapa gitu ya, ada masalah apa gitu ya, tolong dong gitu kan, beritanya dong gitu ya. Sampai itu teman-teman, untuk saham Jati harap bersabar aja. Ingat saham gocapan itu harus sabar-sabar. Mungkin ya teman-teman mungkin nyangkut ya di saham 50, mungkin harganya bukan di 50 tapi pengen keluar gitu, tapi ada yang juga udah beli gitu di harga 50, karena terbukti ini teman-teman kita juga pada beli ini tuh ada 19, mungkin coba-coba gitu ya. Terus frekuensi analisis juga belum menunjukkan yang signifikan. Di sini ada yang masuk cuma sedikit, ini masuk sedikit, ini juga masuk sedikit ya. Mudah-mudahan sih dengan masuknya frekuensi analisis si bandar lokal ataupun foreign ada lawannya ya. Ini tinggal nyari lawan aja siapa gitu kan, karena kita nggak tahu lawannya siapa, karena dia masa melawan diri sendiri kan nggak mungkin gitu kan. Ya, sampai itu teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman. Baik yang nyangkut semoga tepat terjemput, yang 50 tolong bersabar gitu kan. Terus yang lain-lainnya mudah-mudahan diberikan kesehatan aja ya. Baik, segitu aja, ciao ya.